Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini adalah pertemuan kedua pada mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang pengertian HAM, ciri-ciri HAM, serta hak dan kewajiban asasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas bagian C, yaitu kasus pelanggaran hak asasi manusia. 1. Penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti sering mendengar maupun melihat peristiwa-peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, penyiksaan, dan sebagainya. Selain itu, mungkin saja kalian pernah melihat seseorang yang dicaci maki oleh orang lain, atau seorang siswa yang dihardik atau dibully oleh teman-temannya, dan sebagainya. Semua peristiwa itu merupakan peristiwa pelanggaran hak asasi. Setiap manusia mempunyai hak asasi, akan tetapi hak asasi yang dimiliki oleh manusia dibatasi oleh hak asasi manusia lainnya. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan untuk melanggar hak asasi orang lain. Akan tetapi, pada kenyataannya, manusia suka lupa diri bahwa di sekitarnya terdapat manusia yang mempunyai kedudukan yang sama dengan dirinya. Namun, dengan ketamakannya, manusia sering melabrak hak asasi sesamanya dengan alasan yang tidak jelas. Pelanggaran hak asasi manusia disebabkan oleh faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam, yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri sendiri atau dari diri pelaku pelanggar HAM. Yang pertama, sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Jadi sikap egois ini menyebabkan seorang selalu menuntut haknya tanpa melakukan kewajibannya. Seseorang yang punya sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain. 2. Rendahnya kesadaran HAM. Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran HAM berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak asasi yang harus dihormati. Yang ketiga, sikap tidak toleran. Sikap ini menyebabkan munculnya saling tidak menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Selain faktor internal, terdapat juga faktor eksternal, yaitu faktor dari luar, yaitu faktor-faktor di luar diri manusia yang mendorong seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan pelanggaran HAM. Yang pertama, penyalahgunaan kekuasaan. Jadi di dalam masyarakat terdapat berbagai macam kekuasaan. Kekuasaan ini yang bisa menunjukkan pada kekuasaan pemerintah, tapi juga bisa pada bentuk kekuasaan lain. Contohnya dalam perusahaan, para pengusaha yang tidak memperdulikan hak-hak buruhnya jelas akan melanggar hak asasi manusia. Yang kedua, ketidaktegasan aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran HAM tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran HAM lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus pelanggaran HAM lainnya. Yang ketiga, penyalahgunaan teknologi. Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh positif maupun negatif. Kalian tentu pernah mendengar terjadi penculikan yang berawal dari pertemanan di jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti apabila pemanfaatan kemajuan teknologi tidak sesuai aturan. Tentu hal ini akan menjadi penyebab pelanggaran HAM. Selain itu, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya pencemaran lingkungan. 4. Kesenjangan sosial dan ekonomi yang tinggi. Kesenjangan menggambarkan terjadinya ketidakseimbangan yang mencolok di dalam kehidupan masyarakat. Pemicunya adalah perbedaan tingkat kekayaan atau jabatan yang dimiliki. Apabila hal tersebut dibiarkan akan menimbulkan terjadinya pelanggaran HAM. Misalnya perbudakan, pelecehan, perampokan, bahkan pembunuhan. Contoh kasus pelanggaran HAM yang pertama adalah peristiwa Tanjung Priuk 1984. Kasus Tanjung Priuk terjadi tahun 1984 antara aparat dengan warga sekitar yang berawal dari masalah SARA dan unsur politis. Peristiwa ini dipicu oleh warga sekitar yang melakukan demonstrasi pada pemerintah dan aparat yang hendak melakukan
mengajukan pemindahan makam keramat Mbah Priuk. Para warga yang menolak dan marah kemudian melakukan unjuk rasa hingga memicu bentrok antara warga dengan anggota polisi dan TNI. Dalam peristiwa ini diduga terjadi pelanggaran HAM, di mana terdapat ratusan korban meninggal dunia akibat kekerasan dan penembakan. Yang kedua, aksi bom Bali 2002. Peristiwa ini terjadi pada tahun 2002. Sebuah bom diledakkan di kawasan Legian Kuta Bali oleh sekelompok jaringan teroris. Kepanikan sempat melanda di penjuru Nusantara akibat peristiwa ini. Aksi bom Bali juga banyak memicu tindakan terorisme di kemudian hari. Peristiwa bom Bali menjadi salah satu aksi terorisme terbesar di Indonesia. Akibat peristiwa ini, sebanyak ratusan orang meninggal dunia, mulai dari turis asing hingga warga lokal yang ada di sekitar lokasi kejadian. Yang ketiga adalah peristiwa Trisakti dan Semanggi 1998. Tragedi Trisakti terjadi pada 12 Mei 1998. Peristiwa ini berkaitan dengan gerakan di era reformasi yang gencar disuarakan tahun 1998. Gerakan tersebut dipicu oleh krisis moneter dan tindakan KKN Presiden Soeharto, sehingga para mahasiswa melakukan demo besar-besaran di berbagai wilayah yang kemudian berujung dengan bentrok antara mahasiswa dengan aparat kepolisian. Pada peristiwa ini terjadi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti dengan 4 orang mahasiswa yang tewas.